سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الحل والعقد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي وإذا توضأت أو اغتسلت فاحذر أن تقتصر على الفرض من ذلك، بل ينبغي أن تحافظ على السنن والآداب على نحو ما بلغك من غسله ووضوئه عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية النظافة وإن لم تصبك جنابة، وقد ورد الحث في السنة على الاغتسال يوم الجمعة لحاضريها فعليك به وهو كاف في التنظيف، لكن في بعض الأوقات وفي حق بعض الأشخاص. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang di malam hari ini memberikan kepada kaula panjenengan kenikmatan bisa tetap bersama-sama duduk di majlis ilmu, majlis zikir dan salawat yang dua kemuliaan dipadukan dalam satu acara yang menjadi sebab insyaallah datangnya rahmat Allah, sehingga kita pulang dari majlis ini nanti kita berharap semoga semua dosa telah diampuni oleh Allah Ta'ala dan semua hajat akan dikabulkan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih dalam bab tentang an-nadhafah, tentang kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad dan di dalam syariat Islam yaitu menjaga wudu. Dan beliau Imam Haddad mengatakan wa idza tawadda'ta aw iktasalta, dan jika kamu melakukan wudu atau mandi besar, fahdhar an taktasira 'alal fardhi, maka jangan kamu itu mencukupkan dengan yang fardunya saja. Nah, kita semuanya tahu di dalam madhab Syafi'i rukun atau furudul wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala dan mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tartib. Jika 6 rukun ini kaula panjenengan kerjakan semua, maka wudu kita sudah dikatakan sah, selama kita memahami batasan-batasan mana yang wajib untuk dibasuh. Jadi 6 dipotong niat dan tartib, berarti ada 5 anggota. Ada 4 anggota tubuh. Ada 4 anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dan diusap, yaitu wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki. Tapi kata Imam Haddad, jika kaula panjenengan tidak dalam keadaan yang terdesak, semisal kaula panjenengan tidak dalam keadaan terburu-buru karena waktu sholat yang masih luas. Jadi kita bukan ada di penghujung waktu sholat, yang kalau kita mengamalkan sunnah-sunnahnya wudu, malah kita ketinggalan sholat atau kehilangan waktu sholat di dalam waktu sholat tersebut. Kalau kiranya misal kita wudu ketika azan duhur,
mau melaksanakan sholat zuhur. Ada waktu yang cukup untuk kita menjalankan furudul wudu, fardunya wudu ditambah dengan sunnah-sunnahnya, maka kata Imam Haddad jangan kamu tinggal yang sunnah. Nah, seperti apa? Membasuh sebanyak 3 kali. Yang wajib itu kan sekali. Wah Ibu, wudu niku wajibnya sekali, tapi dengan syarat sempurna basuhannya. Contoh ngeten, kalau saya membasuh wajah, di basuhan pertama kok airnya sudah merata dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke janggut jenggot. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga kok semuanya sudah kena air merata. Basuhan yang satu itu sudah menggugurkan wajib. Basuhan yang kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau di basuhan pertama kok ternyata ada bagian wajah yang belum kena air, kemudian kita basuh lagi yang kedua, itu belum dihitung basuhan yang kedua. Itu masih dihitung basuhan yang pertama. Nah, maka di saat kita sudah sempurna membasuh yang wajib, maka dianjurkan di saat kaula panjenengan tidak terburu-buru, bukan dalam keadaan terdesak, maka disempurnakan wudunya sampai 3 kali basuhan. Nah, kemudian wayang bagi antu hafid ala sunan, kau hendaknya menjaga sunnah-sunnahnya, wal adab, dan juga adab di saat berwudu. Terus wudu niku Bapak Ibu ada sunnah-sunnah. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, dan ada sunnah setelah wudu. Sebagai contoh, sunnah sebelum wudu kita membasuh telapak tangan. Sebelum kita niat membasuh wajah, kita membasuh telapak tangan. Kemudian kita berkumur, istinsyak, kita masukkan air, sedot air ke hidung, kemudian dibuang, istinsar namanya dalam bahasa fikih. Nah, kemudian bersiwak, membaca basmalah, ini sunnah-sunnah sebelum wudu. Kemudian masuk di dalam wudu. Di antara sunnah di dalam wudu, ketika berwudu membasuh 3 kali. Mendahulukan yang kanan. Ketika kita membasuh tangan, berarti dahulukan yang kanan. Itu juga sunnah. Kita mendahulukan yang kanan, itu kita sudah dapat pahala sendiri. Kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga ini hukumnya sunnah. Bagi yang mungkin di malam hari ini baru pertama kali tahu kalau ternyata membasuh telinga itu sunnah, jangan sampai kok besok panjenengan wudu malah nggak basuh telinga. Berarti itu tanda ilmu ni awake dhewe nggak manfaat. Ngaji niku damel diamale kok malah ditinggal. Walah, ternyata sudah berpuluh-puluh tahun saya wudu nembe ngertos niki lek basuh telinga niku sunnah. Ya wis lek ngono sesuk ora usah susah-susah basuh telinga barang langsung aja. Ini berarti kita ngaji ilmu kita enggak manfaat. Orang yang ilmunya manfaat itu semakin bertambah ilmunya, semakin semangat untuk mengamalkan. Kemudian setelah wudu niku para hadirin sempurna, kaula panjenengan lakukan, maka kaula panjenengan akan mendapatkan banyak manfaat. Terus wudu niku mboten kok namung damel salat saja, seperti halnya kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Menjaga wudu niku nggih ibadah. Menjaga wudu niku ibadah. Walaupun kita tidak mau melakukan salat atau kita bukan mau membaca Al-Qur'an. Kalau panjenengan keluar ke pasar, kerja, kok kita jaga wudu, niku para hadirin lebih diberkahi oleh Allah ketimbang kita enggak jaga wudu. Oleh karenanya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, kemudian Sayyidina Umar mengatakan dengan inti makna yang sama dalam nasihatnya, siapa di antara kaula panjenengan yang keluar rumah, kata Sayyidina Umar, kata Nabi Musa juga, keluar rumah min ghairi taharatin, tanpa berwudu, dan kemudian terjadi sesuatu kepada kita, kita tertimpa musibah, maka jangan salahkan yang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Salah sendiri keluar rumah gak wudu. Itu yang pertama. Terus dari perkataan yang kita sampaikan tadi, para hadirin bisa kita ambil kesimpulan, orang yang keluar rumah jaga wudu itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala.
Niku manfaat wudu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dia menjaga wudu niku para hadirin, dia dihitung ibadah sama Allah. Semakin lama dia menjaga wudunya, semakin banyak pahalanya. Oleh karenanya ini dibuktikan dengan dalil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah niku bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sungguhnya umatku nanti ketika dipanggil di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka muncul dengan wajah yang bercahaya. Terus makanya umat Nabi Muhammad niku penampilannya beda sendiri di padang mahsyar. Umatnya Nabi Muhammad niku begitu diseru dipanggil oleh Allah, mereka wajahnya bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu. Sebab bekas wudunya. Kemudian Nabi berkata, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, maka lakukan. Jadi kalau kita kepingin cahaya kita abadi nanti di akhirat para hadirin, maka perpanjang wudunya. Kalau wudu bukan hanya untuk sholat saja. Kita keluar rumah kerja, beda kerja dalam keadaan wudu dengan kerja dalam keadaan enggak wudu itu beda. Nah, coba jenengan bayangkan orang hadirin, kita kerja yang kita urusin di dunia, tapi kita dalam keadaan berwudu, berarti kan kita mengurusi dunia sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kita menjaga wudu. Di dunia diberkahi apa yang kita lakukan dalam keadaan kita menjaga wudu. Di akhirat Allah akan tampakkan cahaya yang begitu indah di wajah kita sebab kita pernah menjaga wudu. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi, tentang sesuatu yang jika kalian lakukan maka Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Amalan napa niku?" Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah isbaghul wudu. Menyempurnakan wudu, menjaga wudu bukan hanya ketika mau sholat saja. Tapi batal, kita wudu lagi. Batal, diusahakan wudu lagi. Habis buang hajat, wudu lagi. Terus jaga wudu. Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa dan Allah akan mengangkat derajat. Yang kedua, amalan yang dapat mengampuni dosa dan mengangkat derajat, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Atas kaula panjenengan para hadirin dari rumah tadi melangkah ke masjid ini, insyaallah niki dawuhipun Nabi Muhammad, dan mustahil Nabi kita Muhammad berbohong, mustahil Nabi kita Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak hak, itu mustahil. Sehingga kata Nabi Muhammad, orang yang berjalan ke masjid dia pulang dalam keadaan dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya sampai di dalam kitab fikih niku terkhusus bagi kaum laki-laki, sunnah hukumnya kalau kita berangkat Jumatan melewati satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Terus jenengan berangkat Jumatan dari barat, berarti wong soleh saking pundi? Wah, dari timur berarti. Muter mriko. Ini kalau di Sawang tanggine wong mumet iki, ngoten. Lho mane celak malih muter. Tapi itu dianjurkan sama Nabi Muhammad. Kenapa? Untuk mencari pahala banyaknya langkah kaki menuju ke masjid atau pulang dari masjid. Jadi setiap langkahnya ini pun dihitung pahala kali Allah. Jadi beda. Orang yang datang di malam hari ini datang kita bersama-sama masuk ke masjid An-Najah nih. Ini pahalanya beda-beda. Gak sama pahalanya. Yang rumahnya jauh lebih besar lagi pahalanya. Itulah indahnya umatnya Nabi kita Muhammad. Kemudian yang ketiga,
amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah adalah intidorus shalah ba'da shalah. Nunggu waktu salat setelah salat. Kata jenengan bar maghriban, jenengan nunggu waktu isya. Jenengan habis subuh nunggu waktu zuhur. Habis subuh nunggu waktu zuhur. Lha niku mboten kok jenengan bayang niku ngenteni ning masjid mulai subuh sampai zuhur. Mboten, tapi jenengan niati. Subuh jenengan salat. Kemudian setelah itu jenengan aktivitas, yang punya sawah ke sawahnya, yang kerja jadi pegawai berangkat ke tempat kerjanya. Jenengan niati, ya Allah, saya kerja untuk menunggu waktu sholat. Nah, sehingga kerja kita ini para hadirin tujuannya untuk nunggu waktu sholat. Allah catat kerjanya kaulo panjenengan kita ibadah, kita dapat pahala. Nah, kita tadi sholat isya. Nah, kemudian kita ke majelis, ya Allah, saya isi waktu antara isya sampai subuh nanti dengan hal-hal yang positif, dengan saya hadir majelis, dengan saya napa niku bersilaturahim, diniati. Damel napa niki sedaya damel nunggu waktu salat. Nah, sehingga orang yang cerdas para hadirin, dia akan menjadikan seluruh waktunya untuk menunggu waktu salat. Bahkan nanti pun tidur diniati, di antara niat tidurnya, ya Allah, saya niat tidur untuk menunggu waktu salat. Nah, sehingga kita tidur dicatat ibadah. Lo tidur kita ini. Awake dhewe ngorok. Ya. Tapi Allah nyatat kita niki ibadah. Oh, tidurnya 5 jam, ya ibadah 5 jam. Sebab apa? Sebab niat. Makanya dawuh Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niate. Nah, kita tidur, niatnya apa tidur ini? Oh, sekedar untuk menyelesaikan rasa ngantuk, membuang rasa ngantuk sehingga bangun tidak ngantuk lagi. Ya, cuman itu yang kita dapatkan. Makanya kata Nabi Muhammad, faman kanat hijratuhu, barang siapa orang yang hijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat karena Allah dan Rasulnya pahala yang besar, ridho dari Allah, dicintai oleh Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya dia, gerak-geriknya dia, tingkahnya dia hanya sekedar untuk urusan dunia, ya sudah, dia dapat itu aja. Kalau panjenengan tidur nanti pulang dari majelis ini para hadirin niatnya kok namung ngobati ngantuk, ya sudah, yang hilang dari kita cuma ngantuk aja. Tapi kalau panjenengan tidur niatnya napa? Ya Allah, saya tidur ini niat untuk ngenteni waktu subuh, nunggu waktu subuh, maka kita dapat dua. Dapat diampuni dosa, diangkat derajat kali Gusti Allah. Nah, niki oleh karenanya para hadirin, awake dhewe niki kalau sholat ratusan rakaat, sholat kados Nabi sampai kakinya bengkak, itu susah, repot. Awake dhewe niki males lah ibadah, tapi Nabi tahu kalau umatnya nggak akan pernah semuanya mampu untuk melaksanakan sholat seperti beliau. Nabi Muhammad sholat berjamaah kali Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah. Bar Al-Baqarah selesai, dikira Hudzaifah Nabi bakal rukuk, tapi ternyata Nabi dia mboten rukuk. Lanjut surat Ali Imran. Loh, apa pernah kita sholat sampai menghatamkan Al-Baqarah ini? Tahu mboten? Sholat sing diwaos Al-Baqarah mulai awal Alif Lam Mim sampai akhir. Kira-kira nek golek wonten tarawih teng Masjid An-Najah nih. Misal Ramadan setahun pisan. Penutupan akhir tarawih imame mau surat Al-Baqarah mulai Alif Lam Mim sampai akhir. Kira-kira jenengan dugi ngoten. Wah, iki akhir biasanya Al-Baqarah wis ora usah teko. Ngesel-ngeseli pasti gitu kita itu. Nah, tapi kita harus cerdas karena kita nggak bisa niru ibadahnya para sahabat, niru ibadah para wali, ge minimal kalau panjenengan ibadah damel niat. Terus kita mau hadir majelis diniati sing kathah. Mboten kok namung ngaji, mboten kok namung napa niku menghadiri undangan, ndak penak le ora teko. Jangan eman-eman diniati, ya Allah, kula ngaji yang pertama niat thalabul ilm. Nomor kalih, ya Allah, kula niat iktikaf teng masjid. Yang kedua, yang ketiga, ya Allah, kula niat nyambung tali silaturahim. Yang keempat, ya Allah, kula niat badhe musafahah kali kaum muslimin sama orang-orang yang seagama dengan saya,
Saya niat ya Allah ingin bersedekah walaupun hanya dengan senyuman. Saya niat ya Allah ingin berbuat baik kepada orang yang saya temui. Coba lihat. Banyak pahala yang kita dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniati. Lek niate setunggal nggih balasane namung setunggal. Lek niate kathah nggih balasane kathah. Termasuk niki wudu para hadirin nggih. Wudu, menjaga wudu itu bukan hanya waktu sholat saja kita mau wudu, tapi diusahakan menjaga wudu. Kemudian Nabi nate dawuh, siapa orang yang menjaga wudunya, maka Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah lalu. Jadi dulu dosanya akan diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Kemudian para hadirin, yang paling utama menjaga wudu niku adalah, saya yakin semua jamaah yang hadir di malam hari ini kepingin mangke lek pun ajalnya tiba, kalau panjenengan kepingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya para hadirin, kalau kepingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka di antara caranya adalah mati dalam keadaan beribadah. Nah, kira-kira gimana caranya kita mati dalam keadaan beribadah? Jaga wudu, itu paling ringan. Kalau kita mau mati dalam keadaan sholat, maka kita harus berbanyak sholat. Kadang awake dhewe males sholat. Kalau kita mau mati dalam keadaan baca Al-Quran, maka kita harus banyak baca Al-Quran. Kita ya males baca Quran. Kalau kita mau mati dalam keadaan berzikir, berbanyak baca zikir. Kadang awake dhewe nggih males zikiran. Sholat Jumat, imam nembe mawon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal belum selesai itu. Zikir yang dibaca oleh imam ini mari. Lalu seandainya nih, kok kita malas zikiran, kemudian kita malas neng masjid. Nah coba Jumatan ini namun seminggu sekali. Kemudian kita ke masjid, kalau memang kita malas ke masjid, berarti kita ke masjidnya seminggu sekali. Berjamaah nggih seminggu sekali. Coba yang sekali ini diperbaiki. Sholat berjamaah Jumat, bar Jumatan salam, jangan langsung pergi, tahan sebentar. Kecuali wonten hajat. Panjenengan gak ada hajat, misal wis kaliren nemen misalnya. Walaupun napa niku perut niku pun teriak-teriak mboten kiat. Mangke lek diterusne wiritan malih asam lambungnya kambuh. Mahnya kumat. Nah, jenengan langsung mboten napa-napa. Tapi kalau kadang ternyata kita pulang kesibukan kita hanya urusan dunia, coba sabar sebentar. Jadi yang sedikit niki disempurnakan. Insya Allah itu bisa jadi diterima kali Gusti Allah lan menjadi wasilah kaula panjenengan saged mlebet datang surgane Allah Ta'ala. Nah, ini para hadirin, inti daripada apa yang dijelaskan dalam kitab yang kita kaji di malam hari ini adalah ayo sarang-sarang jaga wudu, menjaga wudu. Tapi jangan sampai menjaga wudu niki kok menimbulkan pertikaian. Niki wonten suami istri niatnya baik jaga wudu, malah dadi tukaran. Yang istri enggak sengaja nyenggol suami, ngamuk suami ini. Akhirnya jambak-jambakan. Perkara apa? Perkara batal wudu. Jangan sampai kita masuk perangkapnya setan. Kadang niat kita ibadah, sarang-sarang suami istri ibadah bersama-sama, cuman gara-gara urusan kesenggol gak sengaja, karena madhab Syafi'i seorang suami menyentuh istri atau sebaliknya istri menyentuh suami batal wudunya. Tapi lek panjenengan Pak menyentuh ibu mertua gak batal wudunya. Jadi bukan satu hal yang membingungkan sebenarnya. Karena apa? Urusan mahram niku wonten kalih. Ada orang yang mahram dengan kita selamanya, ada yang mahram dengan kita sementara. Yang mahram dengan kita sementara ya diantaranya istri. Karena apa? Ada ikatan pernikahan. Makanya kan gak ada istilah mantan mertua, itu gak ada. Dalam Islam buatannya ada istilah mantan mertua. Tapi kalau mantan istri kan ada. Istilah mantan istri kan ada. Jadi dalam madhab Syafi'i, seorang suami menyentuh istri batal wudu, istri menyentuh suami batal wudu. Nah, dalam bab menjaga wudu jangan sampai cuman gara-gara bersenggolan, nggak sengaja,
kemudian marah-marah, suami marah ke istri, istri marah ke suami. Berarti kita sudah menghapus daripada pahala wudhu kita tadi. Gara-gara apa? Kita masuk ke perangkapnya setan. Padahal dalam satu sisi lain, para hadirin, seorang suami megang tangannya istri itu, seorang suami gandeng. Panjenengan Pak gandeng tangan istri jenengan, niku dosa jenengan nggih gugur. Lah kira-kira kapan terakhir jenengan gandeng bojone? Biyen manten anyar, ngene mboten? Lek pun sepuh kadang wis ora tau gandengan. Kadang bojone yang mlaku piyambak, nyebrang piyambak yes, diben-bene nggih. Nah ini jangan sampai kemudian kok kita gagal paham, kita jaga wudhu niatnya, lah kesenggol istri nggak sengaja kita marah-marah, malah eman, hilang pahalanya. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah mudahkan kaula panjenengan sedaya saged istiqomah menjaga wudhu sehingga kita kelak dapat masuk surga sebab kita menjaga wudhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita jawab pertanyaan singkat mawon para hadirin niki. Sebelumnya mohon maaf niki kira ditelat nembe mawon niki dugi saking Surabaya, masuk rumah ganti baju langsung berangkat ke sini nggih. Ngapunten sangat kalau majelis terlalu malam. Nah, kita jawab pertanyaan para hadirin. Yang pertama, bagaimana hukumnya mengqadha salatnya orang yang sudah meninggal? Di dalam mazhab Syafi'i, para hadirin, kalau ada orang yang meninggal dan di dalam hidupnya dahulu dia pernah meninggalkan salat, yang pertama dan ini yang paling muktamad, tidak perlu diqadha'i. Jadi keluarga yang ditinggal atau ahli waris tidak perlu mengqadha'i, cukup mendoakan. Iki yang nomor satu. Pendapat yang nomor satu, yang paling utama. Pendapat nomor satu, tidak perlu diqadha'i karena salat itu sifatnya sendiri-sendiri. Salat itu sifatnya sendiri-sendiri. Mboten kados napa haji. Lek haji niku umrah saged dibadali. Kalau ada panjenengan yang punya orang tua atau kakek nenek sudah meninggal dan dahulu belum pernah melaksanakan ibadah haji, kok panjenengan kepingin menghajikan beliaunya yang sudah meninggal, niku saged. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, tapi dengan syarat yang membadali harus sudah pernah haji. Yang melakukan ibadah haji niku harus sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Nah, misal saya punya kakek, ini contoh misal. Saya kepingin menghajikan kakek saya. Yang melaksanakan siapa? Saya sendiri. Nah, sedangkan saya misalnya belum haji, maka saya nggak boleh melaksanakan. Harus orang lain yang sudah pernah haji. Nah, makanya biasanya kan wonten travel atau KPIH yang memberikan fasilitas badal haji atau haji amanat. Nah, niku mangke yang menjalankan haji di sana itu harus orang yang dahulu sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Jadi sudah menggugurkan hajinya sendiri. Jadi haji umrah itu kan wajibnya seumur hidup sekali. Kalau kita sudah pernah haji, ada orang Tanjung Sari, orang Payo sudah pernah haji, kok haji malih? Haji yang kedua niku sunnah. Orang yang sudah pernah umrah sekali, umrah wajib, kemudian umrah lagi, umrah yang kedua niku sunnah. Lah umrah sunnah niki lho saged didamel umrah atau haji amanat. Jadi diniati kagem lintune. Diniatkan buat orang yang sudah meninggal. Dan itu hanya boleh diniatkan untuk dua. Yang pertama, haji amanat niku hanya boleh untuk orang yang sudah meninggal. Niki yang muktamad. Yang kedua, para hadirin, diperbolehkan bagi orang yang sakit parah yang sudah nggak mungkin haji. Pun boten sakit haji nih. Walaupun pakai kursi roda sudah nggak kuat. Seandainya pun didampingi nggih boten kiat punan. Sudah menurut dokter ini sudah nggak mampu untuk perjalanan jauh, naik pesawat. Naik pesawat ini kan 11 jam, 12 jam. Nah, kemudian orang yang sudah kondisi lumpuh, boten sakit melampah, boten sakit aktivitas berat, nggak bisa duduk lama. Boten enten kasur teng pesawat boten enten. Kok kepingin duduk kursinya direbahkan boten sakit. Nah, sehingga nggak mungkin ini. Yang ada malah membahayakan dirinya. Maka di dalam sebagian pendapat boleh dibadali.
Niki para hadirin lek haji, tapi lek salat mboten saged. Di salat ini piyambak-piyambak. Ibarat ini seperti tadi saya katakan orang yang haji yang sakit parah pun mboten saged bidal haji, tapi saged ngomong. Tapi dia tahu kondisi tubuhnya nggak mungkin berangkat haji. Lah piyambake matur teng putrane, "Nak, kamu saya suruh badalkan haji saya, Nak." Misalnya ngoten. Niki masih ada yang membolehkan. Tapi lek salat kan mboten saged. Utu yang sepuh pun nopo sakit tapi sakit berbicara, kemudian piyambake matur, "Nak, tolong Nak salate Bapak jenengan sahur, Nak." Kan mboten saged. "Nak, Bapak titip subuh nggih." Kan mboten saged. Jadi kenapa? Karena salat itu untuk sendiri. Nah, maka pendapat pertama di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dan kita tahu ternyata dahulu pernah meninggalkan salat, bagi ahli waris atau keluarga tidak perlu mengqadai, cukup mendoakan saja. Yang kedua, pendapat yang membolehkan diqadai. Pendapat yang membolehkan diqadai ini pendapatnya lemah. Ada pendapat memang benar ahli waris atau keluarga boleh mengqadai salat mayit yang dulu pernah dia tinggal. Ada seorang anak punya orang tua enggak salat, orang tuanya meninggal, anaknya mengqadai salatnya orang tua. Nah, pakai pendapat yang kedua diperbolehkan. Tapi ini pendapat lemah sekali para hadirin. Tapi walaupun lemah, ada satu imam yaitu Imam Subki yang juga mengamalkan ini kepada kerabatnya. Nah, jadi kalau ada orang yang keluarganya meninggal, dia tidak mengqadai salat keluarganya yang dulu pernah dia tinggal, maka jangan disalahkan. Memang pendapat pertama nggih mboten usah diqadai. Niki lek urusan salat. Kemudian kalau ada orang yang mengqadai salat orang tua yang sudah meninggal, jangan disalahkan. Karena juga memang Imam Subki pernah mengamalkan itu. Terus dua-duanya boleh diamalkan, boleh dipilih. Kalau mau ambil yang kedua, boleh silahkan ngikut Imam Subki. Imam Subki mengamalkan itu. Tapi yang pendapat terkuat nggak boleh dihindari. Jangan sampai kemudian kok kaula panjenengan mengatakan, "Wah, sing ndak ngodok ini anak durhaka." Loh, niku justru pendapat pertama. Tidak perlu diqadai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini ada donatur minta doa supaya cepat dapat jodoh. Mungkin segera dipertemukan jodohnya insyaallah. Nah, wonten amalan. Nah, niki sing dereng gadah jodoh niki. Ada amalan. Niki sebenarnya bukan hanya khusus untuk jodoh saja, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya termasuk urusan rezeki, urusan kesehatan. Pokoknya jenengan butuh napa mawon, jenengan perbanyak baca ayat ini. Insyaallah lek rutin istiqamah, insyaallah Allah kasih waktu singkat untuk memenuhi semua kebutuhan panjenengan. Allah nate dawuh dalam Al-Qur'an, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya apa? Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta, atas apa yang kau turunkan, min khairin, daripada kebaikan, fakir, aku sangat butuh ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sedaya kebaikan yang ada di tanganmu ya Allah, aku butuh itu. Nah, sehingga jenengan butuh namun Allah, jenengan butuh rezeki, Allah Maha Kaya. Jenengan butuh jodoh, Allah yang menciptakan manusia saling berjodoh satu dengan yang lain. Semuanya minta kepada Allah. Niki jenengan waos yang punya urusan masalah rezeki, yang urusan jodoh, dibaca ini Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian minta hadiah Fatihah untuk anak-anak yang masih thalabul ilmi, baik di pondok atau di luar pondok. Mugi-mugi putra dan putri panjenengan sedaya ingkang hadir, terkhusus panitia, donatur dan pengurus masjid,
yang dalam keadaan thalabul ilmi, baik di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, semoga diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Ta'ala. Jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang soleh solehah, dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, dan dibanggakan oleh kedua orang tuanya, dan anak-anak yang kelak bisa membawa keluarganya menjadi ahli surga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah kagem para leluhur lan para kiai dan sesepuh Masjid An-Najah lan ugi kagem sedaya leluhur-leluhur kawula panjenengan. Semoga dengan berkah suratul Fatihah yang kita baca di malam hari ini, Allah jadikan kubur beliau semuanya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah, dan Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan daripada siksa kubur dan siksa neraka, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan kelak dijadikan ahli surganya insyaallah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabil tahirin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami' awliya'us salihin min al-autad wal nujaba' wal ghaus wal abdal wa rijal ghaibin an darkin masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha wa summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhi nahdlatul ulama wa usulihim wa furuhim wal muntasibina ilayhim ajma'in wa summa ila arwahi masyayikh darul qawad da'wah wa ila ruhi liman istama'na hahuna bisababihim wa talawna li ajlihim ila ruhi Mbah Kiai Hasan Rafi'i wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Kiai Jais Abdus Salam wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Kiai Istadi wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Kiai Dimyati wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Yai Irjam wa ila ruhi Mbah Yai Khudari wa ila ruhi Mbah Yai Muhammad Taha wa ila ruhi Mbah Jumat wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Isri wa zawjiha wa ila ruhi Mbah Salbiyah wa zawjiha wa ila ruhi Mbah Mansur wa zawjatihi wa usulihim wa furuihim wa jami' abaina wa abaikum ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ikhwatina wa ikhwatikum ya hadruna khassah wa jami' amwatil mu'minin mu'minat muslimat ammah aina makanu wa halat rawuhum fi masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah waskinahumul jannah birahmatin Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Dan kita tutup majelis di malam hari ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah dan maulid yang kita baca di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunannya sehingga kita pulang dari majelis ini dalam keadaan semua dosa telah diampuni, semua kesalahan telah dimaafkan oleh Allah taala, dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan, yang punya hutang semoga Allah lunasi semua hutang-hutang kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya rezeki yang banyak, halal barakah, rezeki yang setelahnya kita tidak disiksa dengan rezeki tersebut, yang setelahnya kita tidak dihisab dengan rezeki tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu gemar bersedekah, tangan di atas daripada tangan di bawah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kaula panjenengan sedaya saged segera ziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, yang sedih Allah berikan kebahagiaan, yang susah segera Allah berikan ketenangan dan kesenangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kaula panjenengan sedaya dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan kelak di akhir hayat Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad